Halo Bobotoh, pernah nggak kamu nonton satu pemain, tapi yang terasa muncul justru dua karakter berbeda dalam satu tubuh? Di satu momen, dia terlihat tenang, pintar, dan memegang kendali. Di momen lain, emosinya naik, gesturnya berubah, dan kita semua bertanya, Tom Hye yang mana yang akan muncul hari ini? Karena kalau kita jujur, Tom Hye memang pemain bermata dua. Saat moodnya tepat dan emosinya terkelola, dia bisa menjadi otak permainan. Dia mengatur tempo, memilih ritme, dan membuat tim terlihat dewasa. Permainannya rapi, elegan, dan selalu terasa punya tujuan. Namun sisi lainnya juga nyata. Tom bisa moody, emosional, dan sulit ditebak. Ketika emosinya lepas kendali, dampaknya tidak hanya ke dirinya. Situasi itu bisa merembet ke rekan setim, ke suasana ruang ganti, bahkan ke performa kolektif tim di lapangan. Ini bukan cerita baru dalam sepak bola. Kita sudah terlalu sering melihat bahwa membeli nama besar tidak selalu berarti stabilitas. Banyak tim, kecil maupun besar, justru stagnan setelah mendatangkan satu pemain bintang. Alasannya beragam, dari ego, ketidakcocokan sistem, sampai pelatih yang terjebak dilema. Di titik inilah, pemain seperti Tom Hye menjadi ujian besar. Bukan soal kualitas teknik, karena itu tak perlu diperdebatkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang mampu mengelola karakternya? Siapa yang bisa menempatkannya di sistem yang tepat? Dan siapa yang sanggup menjaga agar emosinya memberi dampak positif? Kalau ditelusuri lebih dalam, resiko terbesar Tom bukan di kakinya. Resiko itu ada pada emosinya, bukan pada visinya, tapi pada bagaimana ia dikelola. Jujur saja, versi Tom yang sering terlihat sebelumnya adalah pemain yang tampak lamban, jarang bergerak, dan mudah kehilangan fokus. Versi itu sering muncul saat dia berseragam Timnas Indonesia. Semua orang melihatnya, tanpa perlu dibantah. Maka pertanyaannya sederhana, apakah Tom Hye yang kita lihat di Persib masih versi yang sama? Jawabannya, tidak. Di Persib, Tom bukan sekadar dimainkan, dia diubah. Boyan Hodak tidak menyesuaikan tim untuk Tom. Justru Tom yang dipaksa menyesuaikan diri dengan standar Persib. Standar untuk berlari, bertarung, dan berjuang sampai batas terakhir. Perubahan itu terlihat jelas. Saat melawan Persija, Tom dijatuhkan dengan keras. Tidak ada drama, tidak ada berpura-pura kesakitan. Dia bangkit, berdiri, lalu mengejar bola kembali. Di situ banyak bobotoh mulai sadar. Ada Tom Hye versi baru. Namun Tom tetaplah Tom. Dia emosional. Dia bisa marah ke rekan setim. Beckham Putra beberapa kali menjadi sasaran bentakan. Pertanyaannya, apakah itu masalah besar? Apakah itu merusak keharmonisan tim? Jawabannya, tidak. Tom tahu kepada siapa ia marah, dan Beckham pun tahu konteksnya. Tidak ada ego yang tersisa. Tidak ada dendam yang dibawa keluar lapangan. Apa yang keras di pertandingan, selesai di pertandingan. Media mungkin menggiring narasi konflik, tapi bobotoh yang mengikuti Persib dari dekat tahu kenyataannya. Di luar lapangan mereka bercanda, saling menghormati, dan tidak membawa emosi ke ruang ganti. Meski begitu, satu hal tetap harus diwaspadai. Emosi Tom terhadap lawan adalah sisi paling berbahaya. Satu kartu yang tidak perlu bisa mengubah pertandingan. Dalam kompetisi ketat, kesalahan kecil bisa menentukan arah musim. Dan disinilah Persib berada di titik krusial. Memilih pemain hebat dengan resiko besar. Namun cerita ini tidak berhenti di situ, karena ada satu sosok yang memegang kendali. Disinilah peran Boyan Hodak menjadi pembeda. Di sepak bola modern, pelatih bukan cuma soal taktik, pelatih adalah pengelola emosi. Hodak paham, pemain seperti Tom Hye tidak bisa dipatahkan karakternya. Ada momen sederhana tapi bermakna. Di tengah pertandingan, Hodak merangkul Tom dan mengingatkan agar tidak terlalu emosional. Tidak dengan bentakan, tapi dengan nada tenang. Itu bukan teguran keras, tapi pengingat yang menjadi rem. Tom mendengarkan, itu kunci utamanya, rasa percaya. Namun tentu Tom tidak berubah 100%. Dalam laga panas, emosinya tetap meledak. Tapi sekarang perhatikan reaksinya, dan reaksi pelatihnya. Saat Tom terpancing, Hodak langsung bergerak, mendekat, menenangkan, melindungi. Dalam hitungan detik, situasi terkendali. Tom tidak dibiarkan sendirian menghadapi emosinya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah emosi Tom pernah benar-benar merugikan Persib? Apakah ia menghancurkan ritme? Apakah ia merusak ruang ganti? Jawabannya jelas tidak.
Justru emosinya menjadi bahan bakar, karena ada pelatih yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus melepaskan. Dari sisi taktik, koneksi mereka terasa nyata. Perhatikan saat ada jeda pertandingan, siapa yang dipanggil ke pinggir lapangan. Tom Hei. Hodak tidak memanggil semua pemain, dia memanggil otak permainan. Tom mendengar, mengangguk, lalu membawa pesan itu ke lapangan. Hasilnya terlihat, tempo terjaga, struktur tidak runtuh. Persib tetap mengendalikan pertandingan. Bahkan di situasi bola mati, satu teriakan, satu isyarat tangan, berujung gol. Itu bukan kebetulan. Boyan Hodak adalah pelatih di luar lapangan. Tom Hei adalah pelatih di dalam lapangan. Ketika dua peran itu menyatu, Persib tidak sekadar bermain, tapi menguasai. Di luar itu ada detail kecil yang membuat Tom istimewa. Keberaniannya di ruang sempit, satu sentuhan kolong saat ditekan, tenang, tanpa provokasi, lalu lanjut bermain. Atau pergerakannya tanpa bola. Setelah memberi umpan, dia langsung berlari mengisi ruang. Seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu insting, bukan kebetulan. Sekarang bayangkan pemain yang dulu dicap lamban dan emosional, berubah menjadi gelandang komplit. Mengatur tempo, mengisi ruang, menentukan momen. Siapa yang mengubahnya? Jawabannya tetap sama, Boyan Hodak, pelatih yang membawa ketenangan dan arah. Namun kita juga tahu, tidak ada era yang abadi. Suatu hari nanti, momen ini akan kita kenang, saat karakter pemain dan pelatih saling mengunci sempurna. Tom Hei dengan segala resikonya, Boyan Hodak dengan wibawanya, menjaga ton tetap tenang dan terkendali. Satu adalah anak panah, satu lagi adalah pemanah. Selama mereka bersama, emosi bukan ancaman, tapi senjata yang dapat merubah alur pertandingan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade